Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2023. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan persiapan teman-teman ya untuk pendaftaran jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMA ya. Jadi hanya SMA saja, atau kita sebut ini sebagai tahap 2 ya, dari tahap 2. Jadi bagi adik-adik yang mungkin nanti tidak diterima di tahap 1 ya, jangan berkecil hati ya. Kalian masih bisa mengikuti di tahap 2 ya, ada di jalur prestasi nilai akademik SMA. Nanti teman-teman silahkan untuk mengikuti pendaftaran ya, jika tidak diterima di tahap 1. Atau mungkin kalian belum daftar di tahap 1, kalian bisa langsung mulai di tahap 2. Nanti kita juga akan memberikan sedikit tips teman-teman ya, sebelum kalian daftar ya. Mungkin apa yang perlu kalian persiapkan, apa yang perlu kalian cek sebelum kalian melakukan pendaftaran. Dan yang terpenting teman-teman, di sini ada 4 data ya. Di sini ada 4 data penting yang wajib Anda siapkan, karena ini kalau teman-teman tidak memiliki ini ya tentu kalian tidak bisa untuk melakukan pendaftaran. Nanti kita akan bahas ada informasi apa untuk persiapan pendaftaran ya di jalur prestasi akademik khususnya untuk jenjang SMA. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silakan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadaya.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, yang pertama kita lanjutkan dulu yang kita persiapkan ya. Jadi untuk pendaftaran tahap 2 di jalur prestasi akademik jenjang SMA ya. Yang pertama tentu kita ingatkan untuk jadwalnya ya. Jadi PPDB untuk tahap 2 jalur prestasi akademik untuk jenjang SMA, kita ingatkan ya bahwa untuk jadwal pendaftaran ini adalah tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2023. Ini hanya berlaku 2 hari saja teman-teman ya. Jadi kalian nggak bisa lebih dari 2 hari ini. Ya, jadi tidak bisa kurang dan juga tidak bisa lebih. Yang berikutnya di sini ada pengumuman tanggal 26 dan ada cetak bukti penerimaan tanggal 26 ya. Terus ada daftar ulang di SMA tujuan. Ini tanggal 26 sampai dengan 27 2023. Ini sudah dipatok ya. Jadi teman-teman jangan keluar dari jadwal yang sudah diberikan. Paham ya? Terus yang berikutnya adalah data yang perlu kalian siapkan. Ini ada 4 data ya. Ada 4 data yang wajib kalian siapkan sebelum kalian melakukan pendaftaran. Oke, untuk data yang perlu kalian siapkan untuk pendaftaran yang pertama adalah NISN ya, atau nomor induk siswa nasional. Ini tentunya kalian semua sudah paham ya, bahwa NISN memang digunakan sebagai data primer untuk mengikuti pendaftaran di PPDB Jatim ini. Setelah NISN yang perlu kalian siapkan adalah PIN ya. Jadi PIN ini wajib ya. Jadi yang tidak memiliki PIN maka tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah, ini mungkin sekarang juga masih proses pengambilan PIN ya. Semoga PIN-nya segera terbit ya sebelum jadwal pendaftaran ini dibuka. Ya, karena PIN ini nanti digunakan untuk aksesnya ya, untuk bisa mengikuti pendaftaran. Paham ya? Terus yang berikutnya adalah tanggal terbit KK. Nah, ini banyak sekali yang salah ya. Mungkin ada yang salah, ini tidak masalah ya. Ya, jadi tidak apa-apa ya. Nanti kalau waktu daftar ulang kalian bisa bawa kalian daftar pakai KK lama atau pakai baru. Dan yang terakhir yang keempat adalah pilihan sekolah. Ini wajib ya. Jadi mulai dari sekarang kalian harus menyiapkan untuk pilihan sekolah. Apakah kalian mau daftar di dalam zona ya, di dalam zona, atau mau daftar di luar zona. Terus yang berikutnya, kalian memilih 1 sekolah ya, atau memilih 2 sekolah, atau mau memilih 3 sekolah. Jadi kalian harus mempersiapkan diri ya, apakah saya mau daftar 1 sekolah, 2 sekolah, atau 3 sekolah, dan kalian mau daftar di dalam atau di luar zona ya. Jadi harus kalian siapkan dari sekarang, sehingga nanti kalau kalian daftar itu sudah tidak ada kesalahan. Karena kalau sudah disimpan permanen, tentu kalian sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan data. Paham ya? Yang berikutnya ini adalah nanti ketika kalian login ini sama ketika kalian melakukan pendaftaran ya. Nanti ada NISN, PIN peserta, tanggal terbit KK, dan centang saya bukan robot. Nah, terus berikutnya yang perlu kalian pahami adalah nilai akhir. Ya, jadi nilai akhir yang digunakan untuk pemeringkatan ya. Jadi nanti pemeringkatan ya
atau statistiknya, itu yang digunakan adalah nilai akhir. Nah, nilai akhir ini adalah gabungan dari rata rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5, ya, nilai pengetahuan dan nilai akreditasi dan juga indeks sekolah. Jadi mulai sekarang teman-teman silahkan cek ya. Jadi untuk nilai gabungannya berapa, nilai akhirnya itu berapa. Ya, di sini sudah ada tuh rata-rata nilai rapor, ada indeks akreditasi sekolah asal. Ada akreditasi sekolah, ada indeks sekolah asal, dan juga ada nilai prestasi gabungan atau nilai akhir. Jadi yang digunakan ini. Kalau misalkan kita kasih contoh ini ya, maka yang digunakan nilainya adalah 85,22. Jadi ini nanti yang akan kalian adu ya, atau yang akan kalian sandingkan dengan teman-teman kalian ketika kalian memilih sekolah yang sama ya. Jadi artinya tentunya nanti akan diseleksi ya, apakah kalian masih lebih tinggi ya dari nilai terendah yang ada di sekolah itu ya. Jadi yang digunakan itu adalah nilai akhir. Nah, mungkin bagi yang belum lihat ya, jadi yang belum lihat nanti di sini ada ya, ada menu ini ya, lihat nilai prestasi gabungan. Jadi ini yang digunakan untuk kriterianya, kriteria pemeringkatan di jalur prestasi akademik ini. Terus yang berikutnya teman-teman, nah di sini jumlah memilih sekolah. Nah ini harus wajib kalian tentukan dari sekarang ya. Jadi nanti ketika kalian memilih, kalian mau memilih satu sekolah, atau memilih 2 sekolah, atau 3 sekolah. Jadi ini kalian boleh ya, pilih satu saja boleh, atau mungkin pilih 2 boleh, pilih 3 juga boleh. Jadi artinya kalian boleh memilih satu ya minimal, dan maksimalnya adalah 3. Paham ya? Nah, terus berikutnya di sini, nah, jumlah memilih sekolah di sini jenjang SMA ini ya dapat memilih paling banyak 3 ya, 3 sekolah dengan ketentuannya boleh ketiganya ya di dalam zona, atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan. Jadi kalau SMA ini luar zonanya adalah luar zona perbatasan. Jadi kalian harus paham apa itu luar zona perbatasan. Di video kita sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pembagian zona. Paham ya? Nah, terus di sini teman-teman, jadi nanti pertama setelah kalian login ya, itu ada kalian harus memilih 3 sekolah ya, ada 3 sekolah pilihan. Ada pilihan pertama, ada pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Nah, ini tiga-tiganya ini tidak harus kalian pilih. Kalian boleh hanya memilih satu ya, satu pilihan saja boleh, memilih 2 pilihan juga boleh, memilih 3 pilihan juga boleh. Yang mana tentunya untuk luar zonanya ini hanya dapat kalian pilih satu sekolah saja. Paham ya? Terus nanti di sini juga ada jenisnya ya. Kalian mau memilih di dalam atau luar zona. Ya, terus di sini ada pilihan sekolah. Nah, ini kalian bisa memilih. Nah, terus nanti di pilihan 2 3 boleh ya. Jadi boleh tidak memilih dan boleh memilih. Pilih 1 boleh, pilih 2 juga boleh, pilih 3 juga boleh. Paham ya? Terus di sini nanti teman-teman, ini misalkan contohnya ya. Nah, ini contohnya kalian memilih pilihan 1. Ini semuanya 3 di dalam zona ya, dalam zona, dalam zona, dalam zona. Jadi dia memilih 3 sekolah dalam zona. Paham ya? Nah, di sini zonanya adalah kabupaten atau kota. Jadi zonanya dia domisilinya ini ya. Domisilinya ini berada di Kabupaten Nganjuk. Maka nanti sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk itu termasuk di dalam zona. Nanti kalau keluar Kabupaten Nganjuk itu dianggap adalah luar zona, dan luar zonanya harus berbatasan bagi yang mau daftar. Oke ya. Terus yang berikutnya, ini kalian memilih satu luar zona ya, satu luar zona. Jadi pilihannya kan luar zonanya kan hanya bisa memilih satu ya, jadi satu luar zona, terus 2 di dalam zona ya. Jadi satu luar zona, terus 2-nya di dalam zona. Ini enggak apa-apa. Jadi kalian boleh memilih 3. Boleh 2, boleh, pilih 1 juga boleh ya. Jadi tidak harus 3. Terus kalian juga bisa ya memilih di sini pilihan pertama ya. Di sini kalian pilih dalam zona ya. Jangan pilihan kedua atau pilihan ketiga kalian tidak memilih. Ini juga tidak apa-apa. Jadi kalian hanya memilih satu saja di dalam zona boleh, atau kalian memilih satu saja di luar zona juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Paham teman-teman ya? Terkait dengan pemilihan sekolah, nanti teman-teman untuk cara daftar sudah bisa kalian lihat di video kita sebelumnya. Paham ya? Dan yang berikutnya adalah tips dan saran. Nah, ini tips dan saran ini dari pengalaman kita pribadi ya. Nah, semoga nanti bisa bisa teman-teman cross check ya. Mungkin masih bisa dipakai apa enggak di tahun ini.
Yang pertama sebelum daftar ya, silahkan lihat dulu ya hasil pemeringkatan sementara atau statistik nilai terendah yang diterima di sekolah yang akan kalian tuju. Jadi kalian misalkan mau daftar di sekolah A misalkan, kalian lihat dulu ya. Jadi nilai terendahnya itu berapa. Kalau misalkan nilai terendahnya itu adalah 80 ya, terendah. Nah, ini kalau nilaimu adalah 79 kan otomatis jelas tidak masuk. Tetapi kalau nilaimu misalkan 81, 82 ya dan seterusnya, maka kalian masih masuk. Jadi kalian harus jeli-jeli dalam melihat peluang ya. Jadi sebelum daftar lihat statistiknya atau pemeringkatan sementara. Dan nanti dibuka kapan Pak? Biasanya kalau sudah ada jadwal ya. Kalau sudah jadwalnya pendaftaran ini biasanya akan dibuka. Nanti kita bahas ketika statistik sudah dibuka ya. Terus yang berikutnya, pastikan jika kalian memilih 2 atau 3 sekolah. Jadi ini pilihannya bisa memilih 2 atau 3. Nah, di sini teman-teman harus memastikan ya. Jadi teman-teman harus memastikan kalian minat dan mampu jika diterima. Ya, kalian perlu dipikirkan ya. Misalkan sekolah pilihan 2 atau pilihan 3 ini jauh apa enggak rumahnya. Terus nanti ketika kalian memilih 3 pilihan ya, 1, 2, 3, ternyata diterima di pilihan 3. Nah, ini kalian mau enggak menjalaninya, itu perlu kalian pikirkan sebelum memilih sekolah ya. Terus jadi saat memilih jumlah sekolah ya, pastikan bahwa kalian sudah memikirkannya ya, dampak atau akibatnya. Karena salah satunya ya, jika kalian diterima tentu tidak bisa mengikuti di tahap berikutnya. Padahal setelah tahap 2 itu kan ada tahap 3, ada tahap 4 dan juga ada tahap 5. Jadi perlu kalian pikirkan sebelum kalian daftar, kalian mau daftar di berapa sekolah. Nah, nanti untuk skemanya ya, yang satu adalah prioritas. Jadi satu ini akan diseleksi dulu, pilihan 1. Apakah kalian masih masuk apa tidak? Kalau kalian masih masuk, ini untuk kalian aman ya, bertahan. Tetapi kalau ini nilainya sudah nggak masuk, kalian nanti akan tersingkir ya, atau tidak diterima. Itu untuk pemilihan 1. Jadi pilihan 1 itu adalah prioritas. 1 itu prioritas. Nah, 2 ini juga prioritas, tapi nanti seleksinya setelah 1. Jadi kalau 1 ini masih aman, maka pilihan 2 dan 3 ini nggak akan dihitung ya. Tapi kalau 1 ini sudah tidak aman, pilihan 1 maka akan diadu lagi atau akan diperingkat lagi di pilihan 2 dan pilihan 3, seperti itu. Nah, terus mungkin ini banyak sekali ditanyakan adalah waktu daftarnya itu kapan sih ya. Kalau saran saya sih daftar di hari kedua ya. Nah, saran saya untuk hari kedua, ini mungkin sekitar 4:30 ya, jangan sore-sore, takutnya nanti ada server down ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan dan ternyata kalian belum melakukan pendaftaran, jadi iman-iman. Jadi saran saya daftar di hari kedua saja ya, sekitar jam 4:30 sore. Jadi kalian sebelum daftar nih lihat dulu ya statistiknya ya, nilai terendahnya berapa yang diterima di sekolah yang akan kalian tuju. Jadi kalau misalkan terendahnya adalah 82 misalkan, nilaimu akhir gabungan itu berapa? Kalau nilaimu 85 kan masih aman ya, masih bisa diterima. Tapi kalau nilaimu sudah 78 ya tidak usah daftar di sini, di sekolah yang kalian tuju, mesti sudah nanti tidak diterima. Paham ya? Nah, terus berikutnya, apakah nilainya masih di atas nilaimu ya? Kalau nilainya misalnya terendah adalah 82, maka kamu harus nilainya di atas 82. Nah, tetapi teman-teman di sini tetapi perlu diingat bahwa waktu daftar ini juga mempengaruhi pemeringkatan. Jadi yang daftar duluan itu juga masuk ke dalam pemeringkatan. Jadi ketika dia daftar duluan, nanti kalau misalkan di 2 poin sudah masih terpenuhi, maka di waktu pendaftaran yang akan digunakan. Ini untuk kriteria pemeringkatan. Mungkin bisa kalian lihat di sini ya. Di mana ya? Di prosedur ini kriteria pemeringkatan. Jadi untuk kriteria pemeringkatan nanti yang digunakan ya. Ini untuk jalur prestasi nilai akademik adalah jumlah nilai akhir dulu. Jumlah nilai akhir sama, baru berdasarkan indeks sekolah sama ya, nilai ini rata. Terus yang berikutnya adalah nilai akhir indeks semuanya ketika sama ya, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Jadi waktu pendaftaran juga diperhatikan ya, apakah kalian mau daftar cepat atau kalian mau daftar terlambat atau mau daftar di hari kedua ya, monggo dipersilahkan. Terus ini nanti ada statistiknya ya. Jadi ada di sini, kalau tahun kemarin itu ada pemeringkatan, kalau ini nanti kita nggak tahu ya bahasanya apa. Apakah bahasanya masih pemeringkatan atau statistik ya. Jadi ada statistiknya. Jadi misalkan kalian misalkan ya nilainya misalkan 82 ya. Kalau kalian punya nilai 82 atau nilai akhir gabungannya ya, berarti nanti kalian mau daftar di mana ya. Nah, ini di sini ternyata kan
yang 82 kan ini 82,88 ini kalian sudah tidak bisa masuk ya. Misalkan kalian mau masuk di SMA Negeri 1 Loceret, ini kalian sudah tidak bisa masuk karena di sini minimalnya 82,88. Paham ya? Atau mungkin kalian mau daftar di sini ya jelas kalian nama kalian akan hilang. Kalian ketika milih pilihan satu adalah ini misalkan ya, satu adalah SMA Negeri 1 Nganjuk ya. Ternyata nilai kalian 82, di sini minimal 88. Otomatis pilihan satu akan hilang. Nah, ada lagi di pilihan 2. Pilihan 2 misalkan kalian memilih di sini misalkan SMA Negeri 1 Tanjung Anom misalkan. Nah, Tanjung Anom ini ternyata paling rendah adalah 88. Nah, sedangkan kalian nilainya adalah 82, otomatis pilihan 2 juga akan tidak memenuhi syarat. Dan terakhir kalian akan dicek di pilihan ketiga. Nah, misalkan di pilihan ketiga kalian mau daftar di SMA Negeri 1 Rejoso ya dengan nilai 82, ternyata di sini minimal adalah 84. Ya, maka di pilihan 3 pun kalian juga tidak diterima. Jadi kalian harus lihat dulu pemeringkatan sementara. Jadi sekolah yang akan kalian tuju itu nilai terendahnya ya, batas bawah nilai yang diterima itu berapa. Itu harus kalian pahami ya, untuk setidaknya nanti kalian bisa memilih sekolah yang memang nilaimu lebih tinggi dari yang ada. Terus yang berikutnya adalah lihat pagu sekolah. Ya, lihat pagu sekolah. Tentunya semakin pagu awal ini semakin besar ya, tentunya peluang diterima juga semakin banyak. Ya, misalkan di sini ada 374 ya, misalkan di SMA Negeri 3 Kota Kediri. Di sini kalau 34 ya. Nah, terus di jalur jalur prestasi akademik ini kan 25%. Jadi kalau misalkan di sini tadi berapa yang diambil ya? 374 ya. Kita masukkan aja di sini misalkan 374 ya. 374 ya. Nah, di sini jumlah siswa adalah 374 yang diambil. Nah, ini berarti yang sini, nah ini dibagi ini ya, sekitar 10 kelas ya, sekitar 10 kelas. Jadi nanti yang diambil adalah 94 siswa. Jadi yang pagunya semakin besar ya, soal ini pagunya 374, berarti tentunya yang diambil adalah juga akan semakin besar. Misalkan kalau kita pakai 352 ya, misalkan pakai 352. Nah, ini yang diambil kan 88. 352 kan 88. Kalau kita pakai 370, berarti yang diambil adalah 93. Jadi teman-teman juga cek untuk pagunya ya. Jadi pagu semakin besar, maka peluang diterima juga akan semakin besar atau semakin banyak siswa yang diterimanya. Oke teman-teman ya, cukup itu aja persiapan untuk pendaftaran di jalur prestasi akademik di jenjang SMA. Kita doakan semoga teman-teman bisa diterima di tahap 2 ini. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan berikutnya kita akan melihat peluang diterima di jalur nilai ya. Nanti teman-teman kita berikan tipsnya untuk biar bisa lolos di tahap 2. Cukup sekian saja informasi dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.